Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas ada interview pertama Erik ten Hag. Ini dilakukan dengan MU TV ya. Di samping juga ada update terbaru terkait dengan komposisi staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Seperti diinformasikan sebelumnya, Rene Haake dan juga pelatih kiper yang baru Jelle serta Ruud van Nistelrooy ini masuk ke jajaran pelatih di bawah pelatih kepala ataupun manajer Erik ten Hag. Ada situasi simpang siur terkait dengan Benny McCarthy serta Michel van der Gaag. Benny McCarthy kontraknya habis di musim panas ini dan nampaknya tidak diperpanjang oleh Manchester United, dan Michel van der Gaag dikonfirmasi akan meninggalkan Manchester United. Michel van der Gaag yang direkrut pertama kali diminta oleh Erik ten Hag langsung ketika Erik ten Hag ditunjuk sebagai pelatih Manchester United, manajer Manchester United dari Ajax. Dia langsung membawa Michel van der Gaag ya, di mana statusnya juga sebagai asisten dari Erik ten Hag di Ajax. Mereka memiliki kerja selama 2 tahun. Michel van der Gaag juga sangat loyal kepada Erik ten Hag. Salah satu bukti terbesarnya adalah bagaimana musim lalu ketika ada situasi yang tidak pasti di Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam mengincar Michel van der Gaag, tapi Michel van der Gaag memilih untuk tetap berada di Manchester United. Tapi kerjasama ini harus berakhir, dan ini juga merupakan salah satu konsekuensi dari final review yang dilakukan oleh Ineos ya. Yang akhirnya memutuskan tetap bersama dengan Erik ten Hag, tapi ada perubahan yang sangat radikal menurut gue ya, cukup besar juga, di mana perombakan yang terjadi di jajaran kepelatihan Manchester United ini cukup besar. Gue ingin sebagai fans Manchester United, gue mengucapkan terima kasih Michel van der Gaag tentu saja ya, karena selama 2 musim dia di Manchester United membantu Erik ten Hag. Ada 2 trofi, ada berapa final itu, berarti ada 3 final ya. Dan juga ya bagaimana Manchester United di musim pertama tampil fantastis, di musim kedua penuh dengan perjuangan. Ini merupakan tantangan juga bagi Michel van der Gaag. Belum jelas situasinya akan kemana Michel van der Gaag, tapi dari salah satu yang informasi yang gue dapatkan, memang Michel van der Gaag ini ingin naik level juga ya, menjadi pelatih kepala ataupun sebagai manajer dari sebuah tim. Oke. Nah, sekarang gue akan ke beberapa pernyataan dari Erik ten Hag yang disebutkan di wawancara ya. Bagaimana Erik ten Hag, ini gue ambil sumbernya dari Center Devils, di mana dia mengutip beberapa hal penting yang disebutkan oleh Erik ten Hag di wawancara tersebut, yang akan gue artikan dan nanti akan gue bahas juga. Pertama, bagaimana Erik ten Hag ini menyebutkan bagaimana standar yang kita tunjukkan di final Piala FA tahun lalu ini menunjukkan kalau itu merupakan standar yang kita butuhkan. Kita membutuhkan hal tersebut ya, untuk membuat jalan dari kehidupan kita. Artinya bagaimana karakter, mentalitas. Ya, gue sepakat sih, memang final Piala FA menghadapi Manchester City sangat luar biasa. Manchester United yang tidak diunggulkan tapi mampu membalikkan keadaan ya, membalikkan juga banyak prediksi dan juga perkiraan. Sekarang tinggal bagaimana hal tersebut diulangi lagi, diimplementasikan dengan lebih konsisten untuk musim depan. Karakter itu penting sekali. Di final ini menunjukkan bahwa sebenarnya karakter dari pemain Manchester United itu luar biasa. Hanya saja ya, ini harus ditimbulkan dan ditunjukkan secara lebih konsisten. Hari terakhir dari musim lalu di final Piala FA dan juga memenangkannya, ini merupakan hari yang sangat brilian. Ini merupakan satu dari hari-hari terbaik dari banyak orang. Kita menunjukkan kalau kita bisa berkompetisi dengan yang terbaik dan kita bisa mengalahkan mereka. Ya, seperti gue katakan, Manchester United sebenarnya punya kapasitas tersebut. Hanya saja permasalahan sering berupa konsistensi, sering berupa situasi yang berterusan begitu ya. Hal positif yang bisa berlangsung dengan lebih panjang. Terlalu banyak menurut gue, terutama musim lalu, dinamika tidak konsisten Manchester United. Ada beberapa pertandingan mereka tampil bagus, di pertandingan lain mereka tampil buruk. Salah satu contoh terbesar adalah ketika Manchester United mengalahkan Crystal Palace ya, di Carabao kalau tidak salah itu, dan di pertandingan selanjutnya, di pertandingan Liga menghadapi tim yang sama, Manchester United tampil dengan kualitas yang jauh menurun dan akhirnya mereka kalah.
Dan ini bukti jelas bahwa konsistensi itu menjadi salah satu masalah utama musim lalu bagi Manchester United. Gue berbicara terkait dengan karakter, ya tentu saja ada masalah-masalah lain terkait dengan situasi fisik dan juga taktik. Dengan pemilik baru yang datang, mereka bisa membantu kita. Mereka sangat suportif dan ya kita membuat proses kita. Ya kalau kita lihat juga bagaimana Ineos merubah banyak struktur di manajemen, nampaknya ini juga komitmen, ya, menunjukkan komitmen dari Sir Jim Ratcliffe yang mengatakan permasalahan sebenarnya bukan pada manajer, permasalahan lebih dengan lingkungan. Tentu saja review sudah dilakukan, membahas nama-nama untuk musim pertama Ineos, ya, musim penuh pertama Ineos juga sudah dilakukan, dan mereka dengan berbagai faktor, berbagai alasan, berbagai poin-poin penting, mereka tetap bersama dengan Erik ten Hag. Kita mempunyai standar dan kita mengkontrol standar setiap hari. Tentang bagaimana tujuan untuk musim depan, banyak. Kita pernah memenangkan Piala FA dan juga Carabao, tapi kita memiliki ekspektasi yang tinggi dan kita harus menaikkan standar kita. Ini artinya ya kita memiliki tujuan yang lebih tinggi seperti mungkin peringkat di Liga, ya, ataupun juga kompetisi Eropa yang diharapkan Manchester United bisa berjalan lebih jauh. Tapi Manchester United harus meningkatkan standar latihan, standar karakter, standar kualitas, standar konsistensi, standar kualitas fisik juga. Banyak hal yang harus dinaikkan. Dan ini membutuhkan proses. Tidak bisa secara mendadak, tidak bisa secara instan. Musim lalu ada kemunduran, 2 musim lalu ada hal yang bagus, ya, ada hal yang baik. Artinya ada setelah kemajuan, ada juga kemunduran. Sekarang tinggal bagaimana di musim depan ini menunjukkan Manchester United bisa mengimplementasikan solusi dari masalah-masalah yang didapatkan musim lalu. Tentang kedatangan Jason Wilcox dan juga Dan Ashworth, kita sangat senang di sekitar sepak bola, di sekitar tim pertama, kita memiliki struktur yang kuat yang akan membantu kita. Mereka sangat suportif, mereka akan membantu kita di scouting dan juga di recruitment. Mereka akan meningkatkan standar, ya, meningkatkan batasan kita. Disinggung tentang rekrutmen, ya, salah satu problem di Manchester United memang rekrutmen, bukan hanya mendatangkan talenta yang tepat, tapi juga dengan hal yang benar, misalnya harga yang benar, misalnya waktu yang benar, gaji yang benar, dan tentu saja kebutuhan tim yang benar juga. Dan nampaknya dari pergerakan sejauh ini Manchester United banyak sekali hal yang berbeda, dan gua mengapresiasi betul sejauh ini, sekali lagi, ya, tindakan ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh Ineos. Menurut gua mereka sudah melakukan banyak hal, ya, dan tetap sibuk dengan banyak hal. Ini bukan soal masalah mendatangkan pemain resmi secara cepat-cepatan saja, tapi juga bagaimana Ineos ini membangun struktur di musim panas ini, dan itu merupakan hal inti sebenarnya dari mendatangkan pemain. Lebih penting bahkan. Mereka sangat sibuk, mereka memperbaiki struktur, mereka mendatangkan Dan Ashworth yang sempat terkendala, ya. Lalu mereka juga merombak struktur tim kepelatihan, mereka memperbaiki transfer keluar dari pemain Manchester United, mereka juga memproses target-target yang diburu oleh Manchester United dengan cara-cara yang menurut gue yang lebih baik daripada katakanlah 10-11 musim belakangan. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Saya tahu dengan setup dari klub dan juga perubahan di struktur, kita akan siap untuk masa depan. Anda bisa mengatakannya, ya, energi ada di sini. Jadi memang perubahan ini dirasakan sebagai hal yang positif. Dan Erik ten Hag juga mengatakan kalau ya dia merasa hal itu positif, oleh karena itulah dia memilih juga untuk stay di Manchester United. Ya, dia bisa saja cabut dari Manchester United, tapi dia tetap komitmen untuk berada di Manchester United, terutama dengan situasi ketidakpastian, ya, setelah akhir musim lalu. Erik ten Hag tetap menunjukkan komitmen yang sangat besar untuk tetap stay di Manchester United, dan ini juga merupakan hal yang penting. Terkait dengan jadwal pre-season, ini merupakan jadwal yang pendek. Kita harus melihat atau mengambil, ya, setiap pertandingan dengan sangat serius. Kita memiliki jumlah yang cukup di tim pertama, ya, untuk membangun fondasi untuk tim yang baik. Setiap musim setelah istirahat Anda mendapatkan banyak surprise.
Musim lalu ada Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho yang muncul. Hari ini kita mulai, dan pemain mana yang bisa melakukan hal yang sama, ya kita akan melihatnya. Jadi gue juga tidak sabar ya, apakah akan ada pemain muda lagi yang dibawa oleh Erik ten Hag. Setiap musim Erik ten Hag juga secara konsisten memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda, tapi di sisi lain pemain-pemain muda juga harus membuktikan, dan ketika mereka bisa membuktikan, Erik ten Hag cenderung fair ya untuk memberikan kesempatan tersebut, baik di pertandingan pre-season ataupun juga di pertandingan resmi. Dan ini menurut gue hal yang bagus, di samping juga meneruskan tradisi filosofi dari Manchester United, youth, courage, dan juga sukses, tapi juga membuat persaingan ini menjadi terbuka. Bukan hanya pemain mahal, bukan hanya pemain tim utama, pemain inti, tapi juga pemain-pemain muda. Sehingga ya ini gua lihat sih seharusnya bisa membawa, dan memang sebelumnya sudah terlihat ya, membawa atmosfer yang positif di tim Manchester United. Kurang lebih demikian membahas wawancara, jadi bagaimana atmosfer saat ini sangat positif untuk menghadapi musim depan di Manchester United, tentu saja dengan harapan yang lebih baik daripada musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah juga memiliki atmosfer yang positif untuk Manchester United musim depan ataupun tidak? Silahkan drop alasannya di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dan sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.